Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya. Jadi, pada hari ini saya akan membawakan materi perkembangan peserta didik. Tapi untuk itu, sebelum kita masuk pematerian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ido Bagus Wiratama dengan NIM 202009047 dari Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan kelas 1B. Jadi, saya sedikit menyinggung tentang pembelajaran perkembangan peserta didik. Pada hari ini saya akan membawakan tema atau judul perkembangan peserta didik, yaitu dampak pornografi yang berujung seks di lingkungan sekolah. Jadi kita akan mengenal lebih jelas tentang apa sih dampak pornografi dan seks yang bisa berpengaruh untuk anak-anak remaja. Nah, biasanya kenakalan remaja itu biasanya terdapat banyak sekali faktor-faktor seperti faktor lingkungan di sekitar, faktor keluarga, faktor dari sekolah maupun masyarakat. Biasanya kenakalan remaja itu biasanya banyak-banyak sekali. Biasanya seperti mencoba-mencoba hal-hal yang baru. Biasanya masa-masa kenakalan remaja ini biasanya rasa emosional itu tidak terkontrol dengan rasa hatinya atau dengan rasa sejalan hati dan pemikiran si remaja itu. Biasanya dalam remaja banyak sekali sih modelnya membuat faktor-faktor yang tidak terduga. Biasanya dalam remaja itu kasusnya itu banyak sekali. Modelnya seperti mencoba hal baru itu narkoba, seks bebas, atau bisa dibilang free sex. Terus bisa dibilang dengan mencoba-coba hal yang baru seperti membolos biasanya pada di lingkungan sekolah, bermalasan. Biasanya di sistem kenakalan remaja ini biasanya pada setiap fase-fase remaja akan membentuk jati dirinya, atau biasanya dalam remaja itu mencari jati dirinya biasanya. Jadi sebelum itu kita masuk perumusan masalah tentang dampak pornografi yang berujung seks di lingkungan sekolah. Jadi rumusan masalah yang pertama itu adalah apa sih pengertian pornografi dan seks, dan yang kedua itu apa sih pengaruh pornografi pada prestasi, dan ketiga itu bagaimana cara penanggulangan dan cara pencegahan pada pornografi dan seks, dan keempat apa sih dampak pornografi dan seks, dan kelima saya akan memberikan sedikit kesimpulan dan saran. Jadi sebelum itu kita akan masuk pematerian tentang pengertian pornografi dan seks. Jadi dijelaskan bahwa pornografi itu adalah pengertian pertama, penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Dan pengertian kedua itu biasanya pada bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata yang dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Itu pengertian dari pornografi. Biasanya kalau penerapan di pornografi di Indonesia itu biasanya ada undang-undangnya. Terus dalam Indonesia itu dilarang keras sekali dalam bentuk apapun yang menyebabkan atau menyebarkan hal-hal yang pornografi seperti VCD, video, radio maupun majalah. Lalu kita akan membahas tentang seks. Apa itu seks? Seks itu adalah kebiasaan yang melakukan tindakan seksual yang bebas. Biasanya terlepas dari tujuan seks, yaitu sebagai sarana untuk memperoleh kepuasan dan relaksasi dalam kehidupan manusia. Namun, seks bebas itu atau free sex ini dilakukan di luar ikatan pernikahan, atau biasanya itu di luar hubungan intim atau luar pernikahan ya. Lalu seks bebas itu juga merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual untuk menyalurkan keinginan seksualnya pada siapapun yang dikehendakinya. Dan yang menghendakinya yang dilakukan biasanya terjadi di tempat prostitusi gitu. Jadi kita akan lanjut ke
Apa saja sih pengaruh pornografi pada siswa yang berprestasi? Nah, ini biasanya yang berpengaruh besar pada anak-anak, terutama kalangan SMP maupun kalangan SMA. Biasanya karena sering menonton film pornografi, sistem syaraf maupun otak itu biasanya akan merusak penghambatan pada siswa itu. Jadi, kita akan lanjuti apa sih pengaruh pornografi pada siswa berprestasi. Biasanya pengaruh pornografi pada siswa yang berprestasi itu biasanya sebagai eh, output yang menggambarkan keberhasilan seorang pelajar atau mahasiswa yang sudah berprestasi. Namun, sedangkan perilaku yang menyimpang yang mengarah kepada pornografi dan seks biasanya diasumsikan sebagai faktor penghambat untuk yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Gitu. Tapi dua hal yang kontradiktif itu saling berkaitan dan dapat menciptakan image seseorang remaja jika dibandingkan dengan remaja lainnya. Namun biasanya fatal. Biasanya akibatnya menyim, biasanya itu akibatnya penyimpangan dan kenakalan yang disebutkan dengan di atas. Jadi banyak di antara mereka yang tidak sanggup mengikuti pelajaran karena pengaruh pornografi yang bisa menghilangkan kemampuan untuk konsentrasi, malas belajar, patah semangat dan sebagainya. Gitu. Jadi kita akan lanjut bagaimana sih cara penanggulangan dan pencegahan seks itu dan pornografi. Nah, jadi ada beberapa cara untuk penanggulangan pornografi dan seks. Biasanya hal yang pertama penanggulangan pornografi itu adalah memberikan teguran atau biasanya memberikan teguran halus kepada anak-anak siswa. Biasanya memberikan teguran yang secara modelnya memarahi, memaki itu membuat emosional anak itu menjadi memberontak. Jadi sebagai seseorang guru pengajar atau sebagai guru pendidik itu biasanya untuk memberikan teguran biasanya itu berupa kata-kata halus untuk mengarahkan anak yang menuju hal yang baik. Yang kedua itu mengirim siswa ke guru BK atau memanggilkan orang tuanya secara tertulis. Biasanya di sini peranan guru BK itu adalah meluruskan apa permasalahan anak itu, terutama pada hal pornografi. Biasanya penanggungan ini atau cara kasus ini biasanya penanggungan itu adalah orang tua. Biasanya peranan orang tua itu sangat penting, terutama melihat tingkah laku anak tersebut. Jadi dianjurkan untuk orang tua untuk selalu waspada dan memperhatikan apapun sikap-sikap anak yang pada rentan masa milenial ini adalah pengaruh globalisasi seperti HP. Lalu yang ketiga itu adalah memberikan bobot poin pelanggaran terhambat yang terus diakumula. Jadi di sini dijelaskan bahwa pada siswa dalam pihak sekolah itu akan memberikan razia seperti razia HP karena pada masa SMP atau SMA itu biasanya anak-anak rentan memain gadget atau handphone biasanya tanpa disadari memasuki hal-hal yang 18 tahun ke atas. Jadi peranan guru ini sangat penting untuk mengarahkan pada siswa maupun anak di dalam bidang sekolah itu mengarahkan ke hal yang baik. Jadi kita lanjut sih bagaimana sih cara pencegahan dari seks bebas atau free sex. Jadi hal pertama itu adalah mengurangi pergaulan dengan teman yang memiliki perangai yang negatif. Jadi di sini saya garis bawahi bahwa berhati-hatilah memilih teman, bahwa apapun teman yang kamu pilihkan, entah itu dengan cara pola berpikirmu, cara sikap dan perilaku. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa untuk menghindari seks bebas itu hindari teman-teman yang berbuat negatif seperti minum-minuman, mengajak kamu ke lab, ke disco dan sebagainya begitu. Jadi di sini peranan yang pertama itu adalah menghindari teman-teman yang bersifat negatif atau pemikiran yang sangat negatif. Yang itu pun bisa berujung untuk hal-hal yang negatif seperti mengarah ke hal-hal yang kenakan remaja, pemerkosaan juga bisa. Jadi kita lanjut.
Untuk yang kedua itu cara pencegahnya itu adalah penyuluhan atau sosialisasi dan menempelkan pamflet anti pornografi di sekolah atau free sex. Jadi di sini maksudnya adalah menempelkan pamflet anti pornografi dan seks itu artinya memberikan penyuluhan dan sosialisasi pada si anak atau mahasiswa atau siswa untuk apa sih bahayanya untuk seks bebas itu tanpa pengaman. Jadi di sini lebih menekankan bahwa seks itu adalah hal yang sangat atau modelnya seks bebas itu adalah hal yang sangat tidak diperbolehkan atau bisa berdampaknya negatif. Lalu yang ketiga adalah mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Jadi di sini saya tegaskan apa sih mengisi waktu luang, seperti mengisi waktu luang itu modelnya seperti bermain sepak bola bersama teman-teman atau melakukan olahraga seperti itu tanpa membuat diri kita itu dengan teknologi. Biasanya orang-orang yang sering menonton pornografi atau hal-hal yang berbau porno 18 tahun ke atas itu merusak sistem saraf dan membuat orang itu biasanya menjadi tergiang-giang atau onani. Biasanya onani itu adalah sering melakukan hubungan-hubungan, melakukan atau memainkan alat kelaminnya. Jadi di sini sangat dijauhkan sekali bahwa dampaknya itu sangat tidak baik untuk kesehatan. Lalu apa sih dampak seks bebas itu? Nah, sebelum kita masuk ke dampak seks bebas itu, apa aja sih dampak-dampak negatifnya tentang kita berhubungan seks bebas maupun hal-hal yang mengandung hal-hal yang 18 tahun ke atas yang belum sepatutnya kita umurnya itu sudah belum menonton film itu. Jadi, saya akan menayangkan sedikit cuplikan dokumenter tentang kasus-kasus yang sudah semarak yang ada di Indonesia tentang hal seks bebas di kalangan remaja. Jadi untuk itu penayangan video saya persilahkan untuk dimulai. 6 remaja yang merupakan pasangan kekasih di PD Aceh ditangkap aparat kepolisian karena menggelar pesta seks. Ke-6 remaja muda-mudi tersebut menggelar pesta seks di sebuah rumah kosong selama 4 hari. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah rumah kosong di Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten PD Aceh. Kasat Reskrim Polres PD, Ibtu Ferdian Chandra MH mengatakan, ke-6 remaja tersebut telah diamankan polisi setelah digerebek warga. Warga sebelumnya menggerebek ketiga pasangan tersebut di sebuah rumah kosong. Ternyata di rumah kosong tersebut ke-6-nya sudah 4 hari menggelar pesta seks. Ke-6-nya menginap di rumah itu sejak 29 September 2020 dan digerebek warga pada Jumat 1 Oktober 2020. Satu pasangan laki-laki berinisial AD 18 tahun dan perempuan berinisial TM 19 tahun, sementara 4 pelaku lain yang masih di bawah umur tak disebutkan identitasnya. Saat diinterogasi setelah digerebek oleh warga, para pelaku tak menampik bahwa mereka melakukan tindakan mesum di lokasi kejadian. Kepada warga, para pelaku mengaku telah melakukan tindakan persetubuhan di rumah itu sebanyak 4 kali. Tak hanya itu, 3 perempuan yang diamankan petugas rupanya telah bergonta-ganti pasangan untuk berhubungan badan. 3 perempuan tersebut dilaporkan pernah melakukan persetubuhan dengan pria lain. Atas perbuatannya, ketiga pasangan itu akan dibidik dengan pasal 25, junto pasal 23, dan pasal 37 Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.
Demikian Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus berita update lainnya hanya di Tribunnews. Kesiran angin serta tenundunin rasa rindu dikala tiang bengong pedidi ingatkan unduk malu di pantai Lovina kerudukan ombak dadi saksi dikala raga ngadungang tresna ucapang sekancan janji bunga-bunga liang bahagia keras sayang beli setetenya rengin tiang dini mejanji nanging nejani beli matilar ngelain tiang. Jadi cukup sekian dari pencuplikan dokumenter tentang seks yang ada di Semarak, lebihnya ke hal-hal remaja. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih dampak seks bebas karena tanpa menggunakan pengaman maupun lain sebagainya. Jadi saya akan menjelaskan tentang dampak-dampaknya. Dampak yang pertama itu ada chlamydia. Chlamydia itu adalah yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis pada laki-laki. Yang terkena chlamydia biasanya itu muncul gejala-gejala berupa peradangan pada saluran kencing, demam, keluarnya cairan dari penis, rasa sakit atau rasa berat pada kantong buah zakar. Lalu sedangkan bagi perempuan biasanya ditandai dengan infeksi pada saluran kemih atau serviks dan infeksi pada rahim, iritasi dan keluarnya cairan asing dari vagina. Biasanya terasa lebih panas pada buang air kecil dan sakit perut di bagian bawah. Itu untuk wanita. Lalu ada namanya gangguan gonore. Gangguan gonore itu atau bisa disebut dengan kencing bernanah itu terjadi pada infeksi dari bakteri Neisseria gonorrhoeae. Biasanya gejala gonorrhea itu meliputi sakit saat buang air kecil, sering buang air besar kecil, dan keluarnya nanah pada ujung penis atau vagina, dan juga nyeri pada bagian kelamin. Lalu lanjut kita masuk ke dampaknya yang ketiga, yaitu adalah infeksi jamur atau bisa disebut dengan Candida. Jadi biasanya bagi perempuan yang terjangkit infeksi jamur, biasanya ciri-ciri itu terdapat berupa terasa gatal di sekitar area vagina. Lalu sedangkan untuk laki-laki, biasanya muncul warna merah pada ujung penis, dan jika sudah parah, area tersebut akan tampak seperti luka bakar. Lalu yang keempat, biasanya ada penyakit dampaknya itu adalah kutil kelamin. Gejala awal munculnya infeksi ini biasanya ditandai dengan adanya sekumpulan kutil di sekitar alat kelamin, di sekitar anus, dan juga bokong. Pada beberapa kasus disebutkan bahwa kutil ditemukan pada bagian dalam vagina yang mengakibatkan rasa gatal dan nyeri. Kutil kelamin disebabkan oleh infeksi virus HPV dan menjadi salah satu infeksi penularan seksual yang penyebarannya itu paling cepat dibandingkan penyakitan yang lain. Lalu lanjut kita masuk ke penyakit yang kelima, yaitu adalah hepatitis B. Hepatitis B itu adalah ditandai dengan gejala seperti kelelahan, mual-mual, sakit perut, demam, dan diare. Penyakit ini dapat ditularkan melalui air mani, darah, dan cairan vagina. Lalu yang terakhir, ini biasanya terjadi atau biasanya dalam kasus-kasus tentang seksual itu atau free sex biasanya terjadinya penyakit HIV atau AIDS. Biasanya HIV itu atau disebut dengan HIV. Jadi penyakit ini terjadi akibat dari infeksi virus human immunodeficiency atau virus HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh. Biasanya HIV ini dapat ditularkan melalui kontak langsung secara lapisan kulit, lapisan kulit dalam atau aliran darah dengan cairan yang mengandung virus HIV.
Biasanya cairan tersebut meliputi darah, air mani, cairan vagina, dan ASI. Jika tidak segera ditangani, bahwa dalam penyakit HIV ini dapat berkembang menjadi suatu penyakit mematikan yang bisa disebut dengan AIDS. Jadi sekian dari pemaparan materi tentang dampaknya pornografi yang berujung seks di lingkungan sekolah. Jadi kesimpulan saya dan juga saran saya, kesimpulan itu adalah biasanya berdasarkan urian di atas itu dapat saya simpulkan bahwa jenis perilaku penyimpangan berupa pornografi dan seks bebas itu kecenderungannya akan semakin meningkat. Hal tersebut penyebab dampaknya itu secara ada yang baik maupun secara tidak langsung. Jadi terhadap pola tumbuhnya kembang remaja, terutama menyebabkan prestasi akademik menjadi turun. Lalu pornografi dan seks bebas utamanya disebabkan oleh era keterbukaan saat ini dan lemahnya pengawasan dari orang tua, maupun itu faktornya bisa dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Jadi terhadap perilaku anak juga menjadi lebih feminim. Jadi padahal biasanya anak-anak usia sekolah merupakan aset bangsa dalam menghadapi fenomena bonus demografi atau secara langsung perlunya penanganan yang baik dalam menghadapi beberapa pengaruh pornografi. Biasanya sarannya saya sih bagaimana caranya untuk menanggulangi modelnya mengurangi dampak pornografi itu, dengan cara itu biasanya memberikan pengarahan yang baik untuk anak, terus juga memantau situasi di lingkungan sekitar, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun dari lingkungan sekitar seperti hal-hal terkecil itu adalah teman. Karena kita tidak tahu bahwa dampak-dampak yang lain itu karena sistem karakteristik manusia itu dilahirkan atau diciptakan itu dengan pemikiran berbeda-beda. Jadi pengarahannya juga perlunya sosialisasi, pengurangan aktivitas yang negatif, dan meluangkan kebersamaan keluarga dan juga lain-lainnya. Jadi cukup sekian dari pemaparan materi tentang dampaknya pornografi yang berujung seks di lingkungan sekolah. Semoga apapun pemaparan materi hari ini yang saya sampaikan, semoga semakin bermanfaat untuk kalian. Jadi saya Debagus Wiratama mengundurkan diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucap maupun dari kata-kata saya tidak berkenan. Saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Santi.